Segala dengan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tak henti-hentinya rancangan-Mu yang terbaik untuk kami, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami akan belajar kebenaran-Mu, pimpin kami, sertai kami, tunjukkan jalan untuk kami sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji syukur ya, wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah yang senantiasa smile ya, penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan saya bersyukur dan bangga melihat kesetiaan Ibu Bapak dan Saudara semua di dalam ibadah kepada Tuhan persekutuan di tempat ini. Dan saya senantiasa menghimbau Ibu Bapak untuk bergabung di dalam pelayanan ya, silakan untuk kerinduan-kerinduan saudara untuk pelayanan. Banyak di sini itu banyak lowongan pelayanan ya. Kalau Ibu Bapak terbeban untuk melayani, silakan bergabung dengan kami. Ketika kita beribadah mengiring Tuhan tanpa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu sepertinya kita tuh hati kita rasanya tidak enak. Maka saya udah Ibu Bapak udah bergabung ya. Korban itu bukan hanya berbicara materi. Korban itu adalah hidup kita yang sesungguhnya ya. Hidup kita yang sesungguhnya itulah yang harus kita korbankan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa hidup kita ini. Materi adalah sarana yang Tuhan titipkan, tetapi hidup kita inilah yang Tuhan inginkan ya. Hidup kita, ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Maka Ibu Bapak sebagai persembahan ibadah yang sejati adalah segenap hidup Ibu Bapak semuanya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Ayat 11 sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ya kita silakan bisa langsung di depan aja. Ini langsung maaf, yang bertugas sudah datang. Silakan. Kita akan pujian lagi, Suki. Pujian. Kita nyanyikan pujian tadi untuk masuk firman Tuhan. Silakan membantu kami untuk kita pujian, satu pujian. Yesusku, kau segala
sekalian, terima kasih kalau pada pagi hari ini saya mohon maaf karena keterlambatan saya datang ya. Nanti masih ada waktu menampingi tamu di sawahan ya. Kami ucapkan selamat tahun baru tahun 2024 biar bertambah 20 segala. Tapi kita memasuki tahun 2024 dengan pimpinan Tuhan dan semangat yang baru untuk setia kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Nah, sudah kita baca satu ayat di dalam Alkitab yaitu Mazmur yaitu Mazmur 91, ajarlah kami menghitung hari-hari. Mazmur 91, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami berhati bijaksana. Mazmur ya 90. Mata berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta kepada Tuhan masuk tahun 2001 ini biar kita hidup dengan menghitung hari-hari bersama Tuhan ya, supaya kita tidak hidup sendiri sesuka sendiri, tapi menghitung hari-hari bersama Tuhan supaya kita, saudara dan saya, dapat hati yang bijaksana. Saudara sekalian, ya kita hidup di dunia ini tidak tahu apa yang terjadi, apa yang besok terjadi, apa yang di depan belum apa, tapi saudara, biar kita menghitung hari-hari kita, hari pas hari kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Bijaksana itu bijaksana mengambil keputusan, mengambil sikap tindakan kita supaya tidak keliru saudara, karena di dunia ini hari pas hari ada saja masalahnya, masalah pribadi, masalah keluarga, pun masalah dalam kota maupun di negara ini saudara ya. Semua hal itu membuat orang jadi takut, jadi kecewa, jadi bingung. Tapi saudara, Tuhan mengatakan biar kita menghitung hari-hari supaya kita bijaksana, akhirnya kita bersama Tuhan saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun tiba-tiba masalah saudara, jangan kita berpikir sendiri, kita putuskan sendiri, tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan satu kemampuan, satu pimpinan supaya kita bisa memilih jalan menurut kehendak Tuhan ya, jalan yang benar saudara. Nah, ini banyak goncangan ya di dalam hidup kita ya, kebijakan pemerintah maupun kebijakan kota dan sebagainya bisa mengganggu kehidupan kita. Tapi Tuhan memberi jalan keluar pada saudara dan saya. Saudara, ya kita dekat pada Tuhan supaya kita bisa mengambil sikap yang benar ya saudara.
Kita tahu sekali akhirnya ini tidak meninggalkan Tuhan ya. Apa yang kita hadapi, apa yang mengganggu kita sudah pasti kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan menolong, memberikan satu hati yang takut Tuhan, yang menurut kehendak Tuhan, saudara ya. Saudara, biar kita tidak usah takut dan gentar apapun terjadi, saudara, tapi kita punya Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa menyertai kita ya. Di negara kita ini bukan hari-hari dekat dengan pemilu, banyak orang ngomong A, B, C dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan bingung memilih apa, tapi serahkan kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan ya. Kalau kita mau pemilu, mau coba apa, biar kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak manusia. Kalau sudah memikirkan kanan kiri, teman sana teman sini, beda-beda pendapat, tapi kita hanya menurut kehendak Tuhan saja sebenarnya. Biar negara ini ditentukan oleh pemerintah yang dari Tuhan, saudara ya. Kita menentukan bingung, tapi percaya Tuhan yang berikan jalan keluar yang baik, saudara. Biar kita semua hari ini jangan meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Mari kita membaca tidak Alkitab di Perjanjian Baru. Dan kitab surat 2 Tesalonika dikatakan ajar kami menghitung hari-hari, saudara. Dua Tesalonika yang dikatakan ajar kami menghitung hari-hari supaya kami berhati bijaksana.
mengajak kami menghitung hari-hari ini, saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Situasi dunia yang semakin jahat, biar kita pas hari hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita berhati yang bijaksana, saudara. Bijaksana mengambil sikap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, kita minta pertolongan Tuhan sendiri, saudara. Saya percaya hidup ini hanya bisa kita bersama Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan sendiri akan tidak tahu arahnya, bisa kesasar, kesana kemari. Ya, saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir, saudara. Nah, Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita semua. Karena itu, saudara, mengajak kita, jangan kita melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, ya. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita, saudara, ya, sehari-hari, saudara. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya Tuhanlah yang bisa memimpin dan mengajar kita, saudara, ya. Kita baca keadaan pada masa-masa ini, yaitu masa-masa yang sulit, saudara. Kita baca di dalam surat 2 Timotius pasal 3, ya. Biar kita bisa berhati-hati dan lihat keadaan sekitar kita pada hari-hari ini, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Atau yang dunia sekarang ini, saudara, selain kita, teman-teman mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup dalam zaman yang sukar, ya. Masa-masa yang sukar, ya. Biarpun teknologi canggih memudahkan kita untuk bersikap ini dan itu, tapi saudara, ingat, teman-teman mengatakan zaman yang sukar, masa yang sukar, ya. Biarpun dengan segala modernisasi, kemudahan kita, tapi awas, sudah, hati kita harus tetap berjaga-jaga, ya. Ini firman Tuhan mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ingat, manusia pada akhir zaman ini mencintai diri sendiri, kasih pada sesama jadi berkurang. Yang diutamakan uang, dikatakan menjadi hamba uang, saudara. Biar kita tidak dikuatkan Tuhan, tidak jadi hamba Tuhan, tidak menjadi hamba uang, saudara. Karena menjadi hamba uang itu nanti hidupnya dikejar-kejar uang, diperbudak uang, tidak bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Kita tahu uang untuk mau hidup kita gunakan untuk ini, untuk itu, tapi Tuhan yang memberkati kita. Tidak perlu kita jadi hamba uang, tapi uang itu dipakai kita untuk kehidupan, saudara. Jadi jangan jadi hamba uang, tapi kita yang menguasai uang. Ketika diberkati Tuhan, kita bisa menguasai uang itu untuk apa dan untuk apa? Untuk kemuliaan di pada Tuhan, ya. Kalau orang jadi hamba uang, maka dia akan menimbun uang sebanyak-banyaknya, menimbun uang sebanyak-banyaknya, saudara. Ada jadi hambanya uang, ya, saudara. Tapi kita tidak menjadi hamba uang, kita menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan, untuk kehidupan kita sehari-hari, ya, saudara. Teman-teman, mereka akan membuat dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih
tidak memperdulikan agama. Ini sudah ditulis oleh Tuhan, saudara. Ini zaman-zaman akhir ini banyak orang yang memburu uang, mereka menyombongkan diri, jadi hidup ya wah-wah dengan kepala besar, dengan sombong, saudara. Nah, kesombongan dipakai Tuhan, dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia. Sudah, jangan kita jadi sombong. Kok sudah diberkati, sudah luar biasa, jangan itu disusup iblis untuk jadi kesombongan. Ya, kita boleh diberkati Tuhan, kita punya segala macam, tapi itu yang dimuliakan hanya Tuhan, bukan kita. Kita sebagai anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan demi kekayaan yang kita punya, ya. Berkati untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, saudara. Banyak orang salah tafsir, diberkati tapi untuk meninggikan, membesarkan diri sendiri. Itu adalah akar segala kesombongan, ya. Mereka menjadi penfitnah. Sudah tahu banyak penfitnah di dunia ini. Saya menyerahkan, tidak senang sama orang membuat kata-kata, menggosipkan orang, menjatuhkan teman-temannya. Saudara, itu dipakai iblis untuk mengganggu hidup anak Tuhan. Jangan sekali-kali kita dengar omongan dan suara iblis, tapi kita tetap berkata jujur, tidak boleh memfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua. Berapa banyak zaman sekarang anak-anak yang berontak kepada orang tua. Karena berontak pada orang tua akhirnya tidak menghargai orang tua. Hidup semau gue, saudara. Ya, biar kita yang punya anak-anak diajak anak untuk menghormati orang tua, ya. Kita doakan supaya anak kita tetap setia dan takut orang tua, ya. Karena orang tua disebutkan sebagai wakil untuk memelihara anak-anak kita, ya. Kita bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak kita, takut kepada Tuhan, ya. Jangan sampai anak berontak kepada Tuhan. Banyak saya lihat orang percaya setia di hari tuanya, beberapa anaknya murtad kepada Tuhan. Sangat menyedihkan, saudara. Biar kita ajari anak kita takut Tuhan. Kok takut Tuhan, pasti akan menghormati orang tuanya, saudara. Ya. Biar kita percaya, mohon anak kepada Tuhan supaya anak-anak tetap takut Tuhan dan menghormati papa mamanya, saudara. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, pada masa-masa udah besar, sudah remaja, hati-hati. Jadi anak-anak tetap setia kepada Tuhan dan hormat pada papa mamanya, menurut kehendak papa mamanya yang baik, saudara. Karena dunia ini mengganggu kehidupan anak kita, ya. Ditawai segala macam segala kesenangan dunia. Tapi kalau kita berkait dengan firman Tuhan, anak-anak akan takut Tuhan dan menghormati papa mamanya, saudara. Tidak memperdulikan agama, ya. Tidak memperdulikan agama, sangat menyedihkan, ya. Saya beberapa orang yang setia kepada Tuhan, tapi anaknya setelah besar lupa dengan Tuhan. Kok diajak ke gereja, katanya orang kuno tidak mau ibadah, maka berfoya-foya dunia dengan kesenangannya, saudara. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak menghormati orang tua dan tidak patuh kepada Tuhan, dan dia tidak memperdulikan agama, saudara. Ya, saya beberapa contoh, ibunya setia sampai dipanggil Tuhan, tapi ada dua anaknya tidak mau mengenal Tuhan. Ya, ada waktu kecilnya ikut sekolah minggu, dididik, tapi setelah tua dia melawan Tuhan, dan bahkan orang tuanya ke gereja dimaki-makinya, saudara. Untuk bangsa
perasaan sedih pada orang tua. Ya kita yang punya anak-anak, tanamkan cinta Tuhan, tanam setia pada Tuhan. Ya, bahwa dia setia Tuhan dan beriman itu pasti anak-anak akan menghormati orang tuanya. Tapi orang tuanya ke gereja sendiri, anak-anak diajak dunia, ya, iblis menangkap anak-anak kita, saudara, dengan pengaruh dunia yang jahat ini. Ya kita ajak anak-anak kita tetap setia ikut Tuhan, setia mengayahi Tuhan, saudara sekalian. Ya, biarpun kadang-kadang di sekolah, di awal-awal teman-temannya ajarkan iman mereka kuat, tetap setia kepada Tuhan, saudara. Ya, anak bisa memikul salib untuk datang kepada Tuhan. Ya, angka indahnya papa mamanya, anak-anak semua bersatu beribadah memuliakan Tuhan, saudara ya. Jadi di hari tua kita tidak diganggu anak-anak untuk percaya pada Tuhan. Ya. Ya. Anak kita tetap setia pada Tuhan. Kenapa orang tua setia, anak-anak setia? Pindah agama, karena orang tua mendidiknya kurang intensif, kurang kuat untuk anak-anak tetap setia kepada Tuhan, saudara. Dibiarkan akhirnya ditarik dunia jadi tidak mau ke Tuhan. Ya, biar kita anak-anak kita tetap setia ikut Tuhan, setia dengan Tuhan. Angka sedihnya orang tuanya diselamatkan, tapi anaknya tidak diselamatkan, saudara. Biar kita tetap menjaga bahwa kita, anak-anak kita tetap setia ikut Tuhan, mulai sekolah minggu sampai remaja sampai dewasa, tetap setia ikut Tuhan. Ya. Jangan sampai dicuri iblis ikut dunia, saudara. Dan kita wajib sebagai tua itu untuk menjaga anak-anak tetap setia kepada Tuhan, setiap mengabdi kepada Tuhan. Ya. Dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjadikan orang. Nah, saudara. Nah, saudara, biar kita minta anak-anak kita tetap setia pada Tuhan, suka berdamai, tidak bertengkar, menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Itu adalah sifat-sifat dari iblis. Tapi anak kita tetap jaga supaya tetap cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya. Anak-anak tidak dapat menekan diri, geram, dan tidak suka yang baik, saudara. Banyak contoh anak-anak yang tidak percaya pada orang tuanya, tidak bisa mengekang dirinya, saudara. Tidak dapat mengekang dirinya. Apa yang dimaui, maksa orang tuanya, maksa orang tuanya. Padahal itu belum tentu benar. Ajarkan anak kita dari kecil untuk menurut nasihat orang tuanya, nasihat firman Tuhan, saudara. Ya, kan tidak ada orang tua yang menjurus anaknya, saudara. Tapi orang tua mau anak-anak jadi baik dan tetap setia kepada Tuhan, saudara. Ini tantangan kita pada anak-anak kita, ya saudara. Tidak suka yang baik, ya. Suka yang baik. Anak iblis menarik anak-anak ke tempat-tempat yang tidak baik, yang jelek-jelek. Anak itu waspada, sebagai orang tua itu menjaga anak-anak tetap di dalam genggaman Tuhan. Ya. Ada waktu-waktu yang luang, ada waktu-waktu yang terbebaskan. Orang tua harus berusaha mewaspadai. Ya. Usahakanlah anak tetap setia pada aktivitas di dalam kerohaniannya. Tuhan kasih kebebasan ke dunia, nanti ditarik iblis. Saudara, anak kita jangan di kesempatan itu, tapi supaya anak tetap setia kepada Tuhan. Tidak berpikir panjang, banyak gak tahu, lebih menuntut nafsu daripada
menuruti arah lain sudah tantangan pada anak kita, tidak menurut ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada mengikuti Tuhan ya, saudara ya. Tidak usah mengekang diri, garang ya, berkhianat saudara. Jangan sampai kita punya anak yang berkhianat ya. Banyak saja contoh-contoh anak-anak yang berkhianat pada orang tuanya, bahkan sampai rebutan harta, rebutan apa, bahkan yang anak-anak sukses orang tua ada yang diusir dari rumahnya. Saudara, ini sangat menduka ciptaan Tuhan, saudara. Sebetulnya anak-anak itu harus menurut pada orang tuanya. Ada berapa bulan yang lalu anak-anak tega mengusir orang tuanya yang sudah tua. Kenapa? Karena harta dunia. Saudara, tidak ingat akan kebaikan orang tua memberi dia. Setelah dia sukses kaya, orang tuanya, papa mama tua diusir sampai masuk orang. Ini menyedihkan saudara. Ini salah didik pada orang tuanya sehingga anak-anaknya berani mengusir orang tua, saudara. Nah, saya minta saudara-saudara sampai saat ini waktu kita untuk kita kesempatan mendidik anak-anak jadi takut dengan Tuhan, hormat pada orang tua, tetap setia pada Tuhan, maka nanti jadi indah. Nanti Bapak Ibu sudah tua, anak-anak tetap setia Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai anak papa mamanya. Sudah penting sekali saudara. Anak yang beragak tahu lebih menurut nafsu dan menurut arah beragak ya. Banyak anak beragak bisa sudah, tapi tidak takut dengan kuasa Tuhan ya. Kadang-kadang anak-anaknya lebih pintar dari kita, anggap kita ini tidak ada apa-apanya. Saudara, biar jadikan anak-anak kita takut Tuhan untuk selalu menghormati orang tua, biarpun sekolah mereka lebih tinggi, tetap mengasihi orang tuanya. Saudara, kalau mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 5 dikatakan setelah hari mereka menjalankan ibadah, tapi kepada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Cara mereka itu ya, banyak anak-anak pada sepertinya beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan ya. Akhirnya ibadah gereja, tapi sudah untuk iman kepada Tuhan. Jangan sampai sebagai anak-anak kita, kalau kita tetap setia dan beriman kepada kasih dan kuasa Tuhan, sudah ya, baru kita mengajar anak-anak kita tetap setia kepada Tuhan. Jauhilah mereka yang tidak betul, saudara. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu dan dosa-dosa pencabulan yang mengajari hal. Dan saudara, biar kita tetap setia menjaga anak-anak kita, tetap setia kepada Tuhan ya. Ayat 9 dikatakan, tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti Damha, Yames dan Yambes, mereka kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang yang melakukan kebodohan, berani orang tua dan sebagainya. Biar kita tetap menjaga anak kita tidak sampai tersesat, saudara ya. Tetap tidak tersesat, tapi tetap setia kepada Tuhan ya. Karena
keluarga Kristen untuk ikut mereka. Tapi sebagai orang tua, orang Kristen kita tetap waspada, ya, waspada dan menanamkan iman yang sungguh-sungguh pada anak kita. Waktu-waktu yang indah dipakai untuk belajar, memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bagaimana itu terjadi? Kita sebagai umat Tuhan berteladan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena kehidupan kita ini sebagai teladan anak-anak kita, saudara. Kita bisa berkata yang indah-indah, tapi kehidupan kita tidak jadi contoh pada anak-anak, omong kosong, saudara. Orang tua kita, anak-anak kita melihat kita hidup bagaimana. Saya, ya. Kalau mengajak anak-anak tetap setia pada Tuhan, tapi bapak mamanya ke gereja kadang-kadang datang, kadang-kadang absen, jadi batu sandungan. Dia bilang gini, oh, papa saya suka gereja tiap minggu, tapi papa mama juga kadang-kadang nggak datang, mengas-mengasan. Itu satu contoh yang tidak baik. Kita harus jadi contoh dari sikap perbuatan kita kepada anak, ya. Contoh teladan baik dari sikap kita yang kita lakukan itu dibaca oleh anak kita, bukan kita ngomong saja, tapi sikap kita sehari itu dilihat, dipandang anak-anak kita, oleh anak kita, ya. Orang tuanya setia pada Tuhan, hidup saya mengasihi, cinta Tuhan, berdamai, pasti anak-anaknya kan menurut orang tua itu, saudara, ya. Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk hidup sesuai firman Tuhan kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Belajar, kita belajar dari kita sendiri, ikut Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan sikap kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, pegawai kita, di mana kita bekerja, kita bermasyarakat. Anak-anak melihat kita, saudara, ya, melihat kita, oh, orang tua aku gini baik, gini, mengikuti, saudara. Tapi kalau kita jadi orang tua yang masih contoh yang baik, maka anak akan jadi yang tidak baik, saudara, ya. Apa yang ditabur akan dituai, saudara, ya. Mari kita hari-hari tetap setia pada Tuhan, maka anak akan setia. Orang tuanya penuh kasih, anak-anak penuh kasih. Kalau orang tuanya suka bertengkar, anak-anak suka bertengkar, saudara. Jadi kita tetap, sebelum anak-anak bertobat, kita harus bertobat dahulu. Jadi contoh yang indah, teladan yang indah buat anak-anak kita. Saya pasti percaya, saudara, pasti anak-anak kita akan jadi satu keluarga yang indah, tak tergoyahkan imannya, tetap setia pada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, saudara, ya. Nah, hari ini pasal 24, saudara, ya, kita awali hidup kita, keluarga kita untuk berkenan kepada Tuhan, ya. Sikap kita tidak benar, yang ngeluh-ngeluh, bertobat kita sekarang, meninggal itu menurut kehendak Tuhan, maka apa yang kita lakukan akan diikuti anak-anak kita, saudara, ya. Ya, kalau kita punya kesalahan 2-3, kita lepaskan kesalahan itu, hidup menurut kehendak Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, kuatkan kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Biar banyak tantangan, banyak kerugian, banyak penyakit, sakit penyakit, atau kadang-kadang disakiti orang, kadang-kadang dihina orang, tapi tetap memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan yang bela saudara saya dan keluarga saudara pasti dibela Tuhan, ya. Tidak ada satupun yang mundur dari Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kita tetap waspada, hidup berhati-hati menurut firman Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Hari-hari tahun 24, jangan meninggalkan Tuhan.
hari pas hari, biar kita tetap setia ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan kehidupan kita, tingkah laku kita dan pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, saya ajak saudara menyanyi satu pujian, ajak kami Tuhan menghitung hari-hari. Mungkin pujian bisa.
bersaat teduh sejenak. Mari kita introspeksi kehidupan kita, hati kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang kita dapatkan di tahun 2023. Persiapkan hati saudara di dalam kita menjalani tahun 2024. Tantangan-tantangan ada di depan mata kita. Ketidakpastian ada di mata kita. Perubahan-perubahan juga ada di depan kita. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus yang tetap taat, tetap setia kepada kita. Kasihnya sepanjang masa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita menjalankan kehidupan tantangan, ketidakpastian yang ada di depan mata kita dengan sendirian. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus melindungi saudara. Tuhan Yesus menunjukkan jalan-jalannya kepada saudara. Di dalam ketidakpastian dunia ini, Tuhan lewat firman-Nya memberikan kepastian kepada saudara. Tetaplah taat dan setia kepada Dia. Walaupun saat ini kita belum menerima apa yang dijanjikan Tuhan, tetaplah percaya, karena iman adalah dasar dan bukti dari apa yang kita harapkan. Iman bukan berbicara apa yang kita dapatkan. Iman tidak berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan kita mendapatkan. Tetapi iman berbicara, walaupun kita tidak mendapat apa yang sesuai dengan keinginan kita, aku tetap percaya kepada Dia. Aku tetap taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah pokok kehidupan kita, pokok pengharapan kita, dan menuntun langkah-langkah hidup saudara. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, untuk kita senantiasa menghitung hari-hari kami yang begitu banyak dengan hati yang bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan memasuki banyak tantangan, prediksi-prediksi yang membuat kita khawatir. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepastian. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Di dalam segala kelemahan-kelemahan saudara, ingatlah kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan saudara. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan memakai terus di dalam hidup pelayanannya, dan memberikan kesehatan. Dan Tuhan senantiasa memberikan satu pengurapan pewahyuan terus, sehingga boleh mengerti isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan lindungi dan pakai terus. Jadikanlah biji mata Tuhan untuk menjadi kesaksian dimanapun berada, baik itu lewat pekerjaannya, baik itu lewat pelayanannya, ataupun orang-orang di sekitarnya. Memberkati saudara-saudara kami semuanya di dalam segala pergumulan persoalan yang dihadapi. Percayalah dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, dan pada waktunya tiba Tuhan akan memberikan jawaban, solusi dari setiap persoalan saudara. Di dalam kelemahan tubuh saudara, sakit ataupun keluhan-keluhan dalam kesehatan, percayalah Tuhan memberi yang terbaik, dan Tuhan pasti memulihkan saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Tuhan butuh apa yang saudara punya untuk pekerjaannya, tetapi Tuhan lebih butuh saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang saudara punya itu adalah titipan, dan itu mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan bukan butuh itu semuanya, tapi Tuhan butuh pribadi
pribadi saudara untuk dipersembahkan, karena saudara adalah miliknya yang berharga, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Persembahkanlah tubuh saudara semuanya yang hidup, bukan yang mati, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tiba saja kita akan memberikan persembahan bagi wajah Tuhan di tempat ini. Yang kita berikan terbaik. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biar jadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk membalas cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan berkati Tuhan, persembahan yang dijalankan ini dapat digunakan untuk wajah Tuhan di tempat ini. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan bersama wajah Tuhan. Kita akan pujikan kecaplah dan lihatlah. Kita akan melihat jadwal ibadah sepekan di tempat ini. Mohon ditayangkan ya. Pada hari
Rabu ya. Ada ibadah anak di tempat ini jam 5 sore ya. Karena saudara yang milik anak, cucu atau siapapun yang masih dalam usia anak-anak dapat diajak dalam ibadah anak di tempat ini. Lalu pada hari Kamis jam 7 malam ada doa malam di tempat ini ya. Saudara yang ingin dilaut oleh Tuhan, mari kita sama-sama datang pada doa malam hari hari Kamis ini ya. Lalu ada doa pagi pada hari Sabtu ya, jam 5 pagi dimulai ya. Lalu sorenya ada ibadah dewasa muda ya, yang adult ya. Dan pada Sabtu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Widodo ya. Jam 5 sore akan dimulai. Ada pada hari Minggu seperti saat ini ada ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi dimulai. Minggu besok ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Juga ada ibadah anak juga pada hari Minggu ini jam 8 pagi di lantai atas. Ibadah gym juga hari Minggu dimulai jam 10.30 ya. Ini adalah ibadah untuk anak-anak remaja ya. Anak yang masih usia remaja dapat hadir dalam ibadah gym ini. Ini adalah jadwal ibadah sepekan di tempat ini, saudara ya. Ya, saudara bisa ikut semua jam-jam ibadah yang dilakukan. Selanjutnya mari kita akan sama-sama membaca B12 ya. Satu, melayani satu sama lain dengan kasih Kristus, tolong menolong, suka mengalah, suka memaafkan, sabar dan rukun, lemah lembut, hidup suci, bekerja dengan setia, rajin, jujur, sopan, berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Pengumuman tambahan ya untuk saudara semua, khususnya untuk pengurus ya, pengurus daripada gereja kita GPS Kaliasih, para pengurus divisi-divisi semuanya. Saya pengurus diaken semuanya mengundang saudara, yaitu pengurus, yaitu khususnya koordinator. Kita akan membahas program ya, atau disebut juga rapat kerja untuk 2024 ini. Jadi saya undang koordinator divisi-divisi yang ada untuk mempersiapkan rencana ke depan ya, rencana ke depan tahun 2024 ini. Ada usulan kita akan adakan itu setelah hari Kamis ya, tanggal 25 Januari, setelah doa malam kita langsung membahas itu ya. Setelah doa malam kita akan membicarakan program-program yang sudah diajukan lewat koordinatornya tentang ke depan kita tuh mau lakukan kegiatan apa di sini ya, program itu dan juga anggarannya. Dan kita akan menghitung juga nanti semua, khususnya saya nanti diaken ke bagian keuangan, koordinator divisi semua hadir ya. Kita berdoa bersama dulu, kemudian kita langsung membicarakan hal-hal yang perlu kita bicarakan ke depan, sehingga kita ada sinkronisasi di dalam kegiatan-kegiatan itu ya, supaya ada kegiatan-kegiatan. Jadi persiapkan programnya mulai sekarang. Nah, nanti disampaikan kepada koordinator divisi untuk dibicarakan bersama. Dan satu hal, semua akan kami tampung dan kita akan bicarakan mana akan menjadi keputusan kita, karena kita juga setiap program pun butuh dana, dan dana itu juga kita akan sesuaikan dengan dana kita, anggaran kita. Tapi percayalah bahwa setiap program semuanya diajukan, jika kita itu bagus, kita akan memperjuangkan ya, kita bersama-sama, karena kita kan satu keluarga. Kita bisa bergotong royong untuk semuanya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Apa menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, percayalah Tuhan akan memberkati saudara, dan saudara diberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Kita
juga saya sampaikan juga, sekarang setiap hari Kamis kita doa malam tatap muka. Ya, setiap Kamis doa malam tatap muka. Jadi tidak ada online, onsite atau apa ganti-ganti, tetapi kita tatap muka terus. Ibu bapak semuanya, jemaat Tuhan semuanya saya undang untuk bersama-sama ya, untuk untuk kita berdoa bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, demikian pengumuman yang saya sampaikan dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu serta panasku, Engkau datang yang tak berhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kukagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau datang yang tak berhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kukagumi. Yesus Engkau kukagumi. Yesus Engkau Kami selalu mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan untuk kami. Walaupun terkadang berkat Tuhan itu menyakitkan hak daging kami, tapi kami percaya itu rencana Tuhan untuk menghajar kami, untuk hidup kami senantiasa berkenan kepadamu, di jalanmu, di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan telah senantiasa menyertai kasih-Mu sepanjang masa dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah untuk kami semua. Dan Tuhan, kami mensyukuri semuanya karena Tuhan senantiasa memberi terbaik untuk kami. Dan kami senantiasa belajar untuk mendoakan saudara-saudara kami yang lain, karena kami adalah Tuhan memberikan kami roh yang sama, di mana kami boleh mengasihi-Mu Tuhan dan mengasihi sesama, memberkati saudara-saudara kami di dalam segala kelemahan mereka, memulihkan kesehatan mereka, mendoakan tentang berkat-berkat untuk mereka, rumah tangga mereka, diberkatilah mereka semuanya, karena Tuhan senantiasa menjanjikan yang terbaik untuk saudara. Taatilah dan setialah kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menuntun saudara semuanya. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memakai terus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran, pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Memberkati saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang telah melayani Tuhan di pagi hari ini, baik itu tim pujian, musik, berdoa, multimedia, asal, sound system, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan tambah-tambah hikmat untuk mereka. Setiap talenta yang dimiliki hanya Tuhan taruh, Tuhan memakai terus, dan tambah-tambahkan hati untuk senantiasa tulus di dalam melayani Tuhan. Tuhan, pakailah mereka terus, memberkati mereka, baik itu pekerjaan mereka, pendidikan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang dikerjakan dijadikannya berhasil. Dan juga memberkati saudara kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, jikalau mereka ada yang sakit, Tuhan pulihkan terus kesehatannya sehingga boleh sehat seperti kala. Memberkati saudara kami yang saat ini Tuhan percayakan untuk mengandung anak, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Jika ada kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka semuanya, sehingga
sehingga pada waktunya tiba anak yang dikandungnya boleh lahir dengan sehat tanpa kurang suatu apapun, karena anak ini adalah biji matamu Tuhan, tiang-tiangmu Tuhan, untuk menjadi saksimu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih dan memberkati saudara kami semuanya dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka semuanya. Tuhan juga memulihkan terus setiap kelemahan-kelemahan yang dialaminya. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir pada ibadah pagi hari ini. Jikalau mereka sakit, Tuhan rawat, Tuhan jamah. Dr. Kus udah Cimira Tuhan yang saat ini ada kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan juga untuk saudara kami yang lain yang dan ini Tante Erna dan juga semuanya pemulihan daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan memulihkannya. Yang tidak hadir karena mereka bepergian keluar kota, Tuhan sertai dalam perjalanannya, dalam sehingga Tuhan boleh kembalikan berkumpul bersama dengan kami. Tuhan yang bermalas-malasan, Tuhan ampuni jamah untuk kembalikan beribadah bersama-sama dengan kami. Yang mereka telah lama sekali undur Tuhan, mereka adalah saudara kami, keluarga kami. Tuhan ketok hatinya untuk boleh bersama-sama kembalikan mereka untuk di dalam persekutuan di tempat ini. Terima kasih. Ini menjadi kerinduan kami tahun politik 2024. Di dalam Februari kami akan memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh terpilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat yang sungguh-sungguh amanah, mengemban amanat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, memegang teguh 4 pilar kebangsaan boleh berdiri kokoh di bumi Indonesia ini Tuhan, sehingga ada keamanan, ada kesejahteraan, dan kami boleh mengekspresikan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kota Surabaya kami cintai, sejahtera kota adalah sejahtera kami. Tuhan memakai wali kota, wakil wali kota, wakil rakyat, dan juga semua jajarannya. Tuhan memberkati, lindungi kota Surabaya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, kegiatan-kegiatan kami tanpa ada rasa takut. Ada keamanan di mana-mana, sehingga semua lini kehidupan di kota Surabaya, baik itu ekonomi, politik, sosial, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih, dan ini menjadi satu doa-doa kami, karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami tak lupa untuk senantiasa berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, diputuskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang mengampuni. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberkati saudara. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi saudara-saudara, dan diberkatilah setiap aktivitas saudara. Saudara adalah pemenang. Saudara akan dijadikan lebih daripada pemenang. Tuhan mencukupkan makananmu dan minumanmu, sehingga saudara boleh makan sampai kenyang dan minum sampai puas. Apapun yang saudara lakukan ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat ini semuanya di dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih keselamatan satu-satunya di dalam Allah Putra Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha datang kali yang kedua. Diberkatilah saudara dan diberkatilah semuanya. Dan kami berdoa di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara, dan menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.